Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah wa waqatillah wa faradillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli wa ba'd. Yang mulia Bapak Bupati, Pejabat Mewakili seluruh jajaran, yang mulia tamu undangan dari khusus tuan rumah, Sahibatul Bait, Sahibatul Jamiah, Ibu Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta, seluruh jajaran pimpinan, wakil ketua 1, ketua 2, ketua 3, dan seluruh sivitas akademika, seluruh dosen dan ketua hadir yang saya muliakan, khusus saudara umur, akhir dan seluruh jajaran, para mahasiswa, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta yang saya banggakan, moderator yang paling gagah di samping saya. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini hari Jumat berkah. Kita bisa bersua berdialektika keilmuan di tempat ini. Saya merasa tersanjung, merasa mendapatkan penghargaan, penghormatan dari Ibu Ketua, seluruh jajaran, bisa berbagi pengetahuan, sharing idea, sharing gagasan pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini tidak pada posisi menggurui, tapi sama-sama pada posisi tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Tema besar kita, diskusi kita kali ini adalah transformasi digital. Kita hanya dua opsi, digital atau ditinggal. Digital atau ditinggal. Kalau kita mau maju, maka harus ada digitalisasi. Di dalam konsep digitalisasi itu juga ada konsep dalam Quran, konsep digitalisasi. Ar-Ruqmanah fil Islam, digitalisasi dalam Islam. Quran adalah proses digitalisasi. Tadwinul Quran itu adalah proses digitalisasi. Dia disebut dengan istilah Ar-Ruqmanah fil Quran, Ar-Ruqmanah fil Islam. Maka sesungguhnya digitalisasi itu dibentuk oleh pemikiran Islam. Boomingnya di era saat ini. Padahal digitalisasi sudah awal dibentuk dalam pemikiran peradaban keislaman. Maka dalam rangka itu, perubahan paradigmatik ini menjadi suatu pemikiran yang konstruktif bagi kita sekalian. Pemikiran paradigmatik di era transformasi digital ini memang sering berubah. Mahasiswa sekarang ini ya memang dimudahkan oleh proses digital, sehingga paradigma pendidikan kita sering berubah. Kalau saya sebelumnya sama kamu tauhid dan lain-lain dulu waktu mondok itu, kalau bawa kitab itu kita pikul begini, kita tenteng, luar biasa penghormatannya kepada kitab. Tapi sekarang sudah terjadi perubahan paradigmatik. Min qiraatil kutub ila qiraati YouTube. Min qiraatil kutub ila qiraati YouTube. Dikit-dikit anak-anak kita cari YouTube. Kutubnya apa? Literasinya kapan dibaca? Ini salah satu efek dari transformasi digital. Kita seringkali selalu refers to, rujuk kepada yang sifatnya online. Bahkan yang lebih tanda kutip lebih parah adalah semua referensi otoritatif agama itu dicari melalui download semua, sehingga terjadi perubahan min usuliddin ila downloaddin. Min usuliddin ila downloaddin. Download. Jadi agama serba di-download. Dikit-dikit download. Kapan usuluddin itu dikaji secara komprehensif? Ini sebuah pergeseran paradigmatik. Nah, kita sekarang harus berangkat dari paradigmatik yang progresif dan lebih maju terhadap digitalisasi. Maka kita harus mengambil peran strategis. Maka landasan operasional berpikir kita
Izinkan saya berdiri. Ya, kalau ciri-ciri laki-laki yang sehat adalah pintar berdiri. Ya begitu lah ya. Oke, saya ingin berangkat dari sini dulu, paradigmatik berpikir. Ya. Saya ingin mengajak cakrawala berpikir kita tentang sebuah paradigmatik transformasi. Dalam Quran, misalnya, mengajak nalar-nalar konstruktif manusia berpikir pada 4 ranah kecerdasan. Daniel Goleman menemukan kecerdasan itu baru kemarin, abad ke-20, bicara tentang kecerdasan spiritual, kecerdasan intellectual quotient. Baru kemarin dia menemukan kecerdasan itu. Sementara kecerdasan jamak majmuk, istilah saya, kecerdasan jamak majmuk adalah multiple intelligence, multiple quotient, kecerdasan yang holistik itu ada dalam surah Al-Asr. Wal asr, demi masa. Dalam hal ini Allah bersumpah secara universal. Dalam Al-Quran Allah bersumpah tentang waktu itu secara parsial. Wal lail, itu hanya sebatas malam. Wan nahar, sebatas siang. Wal fajri, sebatas subuh. Wad duha, sebatas waktu duha. Wasyamsi, sebatas matahari. Wal qamari, sebatas bulan. Tapi begitu Quran menyebut wal asri, maka dia menjadi holistik universal, semua elemen waktu. Demi masa, demi peradaban, demi keilmuan, demi segala hal. Itu makna wal asr. Maka kita semua adalah ibnul asr. Kita adalah anak berada pada masa itu. Maka Quran bersumpah dengan dialektika global dengan bahasa wal asr. Jadi wal asr itu maknanya adalah kontemporer, modern, itu wal asr. Maka namanya zamanul mu'asir, itu zaman modern kalau bahasa Arab. Fi asril an, pada era kontemporer hari ini. Quran menggunakan diksi wal asr demi universalitas waktu, artinya demi globalitas zaman. Bisa dimaknakan seperti kata wal asr. Kemudian Quran lagi mengatakan innal insan, kata waw huruf asal, inna huruf tauhid, nanti diperkuat lagi dengan lapi huruf lam huruf tauhid. 3 huruf adalah tauhid dalam satu ayat ini, menggambarkan bahwa begitu pentingnya tentang transformasi waktu. Begitu pentingnya tentang transformasi waktu dan zaman. Maka Quran menggunakan 3 alat sumpah untuk membenarkan tentang perubahan itu harus dilaksanakan, sebuah keniscayaan. Maka Quran menggunakan diksi innal insan, sesungguhnya manusia. Al-insan, Quran menggunakan diksi al-insan, tidak al-bashar, tidak al-anam, tidak an-nas. Al-Quran seperti bahasa-bahasa Quran tentang manusia itu banyak. Al-insan, al-nas, apalagi al-bashar, bani Adam, al-qaum, al-ummah. Itu semua adalah bahasa makna manusia. Tapi urusan tentang perubahan dimensi ruang dan waktu, Quran menggunakan kata al-insan. Al-insan itu berangkat dari kata al-ins, al-uns. Dia sifatnya responsif. Al-ins itu artinya peka. Al-insan itu artinya sebuah kepekaan terhadap realitas. Itu mana al-insan. Al-ins adalah sebuah gravitasi. Maka dia disebut manusia. Manusia disebut al-insan karena dia bergerak. Jika tidak bisa bergerak, maka bukan manusia namanya, mayyit namanya. Quran menggunakan diksi al-insan, menggambarkan bahwa dinamika era zaman itu harus dipegang oleh sosok manusia yang mampu punya inovasi dan gerakan. Itu Quran menyebutnya dengan sebutan al-insan. Kemudian manusia
yang mampu beradaptasi dengan situasi kondisi lingkungannya, itu adalah sifatnya universal, holistik. Sehingga dalam ilmu nahwu, alif lamnya itu bukan alif lam ta'rif, bukan alif lam ma'rifat, tapi alif lam itu namanya lil istighraq, mencakup semua jenis elemen manusia, mau tua, mau muda, mau bawah, mau rere, semuanya itu al-insan. Kenapa? Karena itu di istighraqil jami, mencakup semua universalitas jenis manusia. Tapi lapil khusrin, dia akan berada pada posisi khusr. Khusr dalam terminologi bahasa Arab itu adalah la najaha fihi abada. Yang namanya khusr itu adalah tidak akan pernah mencapai keberhasilan sedikit pun. Itu namanya khusr. Kalau Fashal juga gagal namanya. Fasyulun mafsyul. Anda rajulun mafsyul. Anda orang yang tidak naik kelas, Anda gagal. Tapi gagal bukan berarti dia tidak akan bisa berhasil. Pasti dia berhasil. Gagal sekali, 2 kali, 3 kali, ke-4 kali dia sukses. Itu namanya fashal, mafsyul dalam bahasa Arab. Tapi kalau khusran itu tidak akan pernah bisa berhasil. Gagal total. Itu diksi kata khusran. Khusranun mubin. Orang yang menyesal sepanjang masa sepanjang zaman adalah orang yang dimasukkan ke dalam negara neraka, maka namanya khusran. Maka dalam konteks ini Quran menggunakan diksi khusr, bahwa sesungguhnya manusia dalam segala elemen dinamika sosialnya dia akan berada dalam posisi gagal total, tidak bisa beradaptasi, gagal dalam segala elemen. Quran memberikan batasan illal ladzina amanu, kecuali orang yang memiliki keimanan. Tafsirnya saya, aman itu adalah spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Ternyata kecerdasan yang paling jamak majmuk adalah kecerdasan spiritual. Cerdas secara iman takwa. Itu yang disebut dengan aman, yang saya istilahkan dengan istilah spiritual quotient. Spiritual quotient itu sesungguhnya pendidikan karakter. Quran sudah bicara pendidikan karakter 14 abad yang lalu. Kita baru sadar. Pendidikan karakter itu sudah dibuat dalam Al-Quran dengan pendekatan illal ladzina amanu, kecerdasan spiritual. Yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Maka orang yang memiliki kecerdasan spiritual lah yang mampu beradaptasi dengan wal asri, yang mampu beradaptasi dengan lingkungan di mana dia berada. Mahasiswa-mahasiswi harus mampu memiliki kecerdasan spiritual. Mana contoh kecerdasan spiritual itu? Ya, sholat yang bagus. Ini mahasiswa-mahasiswi, saya jarang lihat sholat. Saya lihat sholatnya jarang-jarang, bener ya? Ya jarang-jarang tuh sholatnya. Sekarang zuhur nanti asar nanti maghrib itu kan jarang-jarang. Bahkan jarang saya lihat naik masjid ini. Mahasiswa sering naik masjid ya? Sering naik masjid? Saya nggak pernah naik masjid, nggak berani, takut jatuh. Masuk masjid ya, kalau naik masjid nggak berani, takut jatuh dari atapnya. Nah, itu bahasa calonto. Bahasa silogis namanya, berdialektika dengan kata-kata. Jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual itu orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah untuk bisa mengatur alam semesta ini. IKN jika tidak dibumbui dengan kecerdasan spiritual bisa rusak. Kenapa? Karena harus berangkat dari kecerdasan spiritual. Peran kita adalah mampu memberikan kecerdasan spiritual kepada halayak-halayak, ya, ramai, pada orang, pada lingkungan. Ini yang disebut dengan aman. Yang kedua, kecerdasan dalam Al-Quran Allah sebut dengan wa'amilus shalihat. Amilus shalihat itu adalah kecerdasan sosial, social quotient. Jadi orang harus mampu memiliki kepekaan sosial. Apalagi IKN ini adalah membutuhkan kepekaan sosial.
kerjasama kolektif, satu padu, satu ide, satu frekuensi dalam rangka bagaimana mengembangkan ibu kota Nusantara ini dalam satu frekuensi kehidupan. Maka itu membutuhkan yang disebut dengan kecerdasan sosial, social cohesion. Yang ketiga, watawasau bil haq. Di mana logikanya tawasau bil haq? Al-haq itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah kebenaran filosofis. Kebenaran filosofis adalah kebenaran rasional. Kebenaran rasional adalah kebenaran logika. Kebenaran logika adalah kebenaran intelektual. Al-haq adalah kecerdasan intelektual, spiritual atau intelektual cohesion. Itu natijah dari ilmu materi. Al-haq adalah kebenaran. Kebenaran harus diuji dengan nalar-nalar filosofis. Nalar-nalar filosofis harus dibuktikan dengan nalar-nalar yang logis, rasional. Nalar hasil dari nalar filosofis, rasional dan logika itu akan menghadirkan kecerdasan intelektual. Al-haq adalah intelektual. Ternyata kecerdasan intelektual itu nomor 3, Bapak Ibu Saudara. Cerdas intelektual itu nomor 3. Nomor pertama kecerdasan spiritual, nomor 2 sosial, nomor 3 artinya bahwa jangan terlalu bangga-banggakan kecerdasan intelektual itu. Banggakanlah kecerdasan spiritual, banggakanlah kecerdasan sosial, karena dia baru 1, 2, 3. Sekiranya ya, logika berpikir menjadi ukuran orang dekat kepada Allah, maka iblislah hamba Allah yang berdekat kepadanya. Laukana al-aqlu ihda wasilatin litaqarrubi ila Allah, lakana iblisu aqrabal abdi ila Allah. Itu kata Imam Sanusi. Sekarangnya, andainya logika berpikir menjadi ukuran orang paling dekat kepada Allah, maka setan iblislah hamba Tuhan yang paling dekat kepada Allah. Kenapa? Karena begitu Allah mau mendeklarasikan, membuat surat keputusan penciptaan manusia. Allah keluarkan mendeklarasikan penciptaan manusia. Siapa yang pertama protes? Siapa protes? Iblis. Iblis protes. Berarti kalau ada mahasiswa yang protes, berarti dia? Nah itu aneh, mau kata saya. Ada kebijakan ibu ketua, ada kebijakan ya Bapak Ketua, Wakil Ketua, itu berarti sama statusnya dengan ya makhluk Tuhan yang satu yang protes kebijakan Allah SWT itu. Jadi mereka protes kebijakan Allah. Iblis. Kenapa? Karena memang dia menggunakan logika berpikir. Bagaimana saya mau bersujud kepada Adam? Adam kau ciptakan dari tanah, saya diciptakan dari percikan api yang bercahaya. Secara logika saya lebih mulia dari dia, ya gak mau menurunkan derajat nurku itu kan. Itu protesnya Iblis. Nabi Adam ya diberikan kelebihan oleh Allah, tapi malaikat itu sesungguhnya tidak setuju. Tapi dia menggunakan polite sentence, kalimat-kalimat yang halus. Apa kata dalam Al-Quran? Kalau engkau ciptakan manusia, mereka nanti akan bertumpahkan, saling bunuh, saling macam. Sementara kami terus memuji-muji ya Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Apa komentar Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Wahai malaikat, wahai iblis, saya beritahu esensi SK ini adalah saya beritahu. Saya menciptakan manusia, saya lebih tahu produktivitas manusia ini. Allah membuktikan dengan 3 metode sekaligus untuk membuktikan manusia itu adalah manusia produktif. Wa 'allama Adam al-asma'. Maka metode ta'lim, metode transformasi pengetahuan, mentransform pengetahuan dari zero ke hal-hal yang produktif. Maka Allah mentransform ilmunya kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a
kunna, sampai suara kentut pun diajar oleh Allah kepada Nabi Adam. Kalau suara kentut kecil, bahasa Arabnya usaya. Kalau kentut besar, durok. Sampai sedetil itu Allah ajar kepada Nabi Adam. Jadi kalau kentut, mana lebih besar suara kentut, mahasiswa atau mahasiswa? Hah? Mahasiswa dah. Mahasiswa. Ya, lebih besar suara kentut mahasiswa. Kenapa Pak Ustaz? Ada mic di depannya. Alhamdulillah. Maka Allah menggunakan ta'limul asma. Wujud yang pertama adalah ta'limul asma. Kemudian tsumma 'aradahum 'alal malaika. Metode kedua, metode demonstrasi. Menjabarkan apa yang pengetahuan yang dari Allah sampaikan kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak mau pintar sendiri. Beliau ajarkan apa pengetahuannya itu kepada malaikat. Setelah itu, ya bukan hanya sekedar tsumma 'aradahum 'alal malaika wa anbi'hum bi asma'ihi. Kemudian Nabi Adam melakukan kajian komprehensif satu persatu secara detail, menyampaikan tema demi tema kepada malaikat dan iblis. Baru malaikat sadar, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Itu pengakuan jujur intelektual malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu namanya kecerdasan intelektual. Al-haq. Hari ini di era digital ini susah kita membedakan mana ahlul haq, mana ahlul hoax. Ahlul haq, ahlul hoax. Hoax itu yang menyebarkan isu-isu fitnah, macam-macam, nggak setuju IKN, macam-macam itu. Menyebarkan isu-isu yang tidak produktif. Ini artinya bahwa orang yang berada pada ahlul haq, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Itu ahlul haq. Orang yang selalu berada dalam kebenaran logika berpikir, dialah yang mampu beradaptasi dengan dialektika sama. Yang keempat, kecerdasan yang ditawarkan oleh Al-Quran adalah kecerdasan yang disebut dengan sabar, yang disebut dengan kecerdasan emotional quotient. As-sabar adalah emosional, emosi, empati, rasa ingin berbagi, rasa ingin merasakan apa yang dirasakan orang. Itu sabar, yang disebut dengan emotional quotient, kecerdasan emosi. Dalam hal ini, kaum ibu-ibu lebih tinggi kecerdasan emosionalnya daripada bapak-bapak. Buktinya, ya, kalau bapak itu gendong anak paling lama 10-15 menit, hujan. Tapi kalau ibu gendong anaknya berapa jam? Tak terhenti. Kenapa? Karena dia memiliki emosional yang kuat. Kenapa? Karena dia memiliki daya cinta kasih yang tinggi ibu itu. Ada pepatah mengatakan, kasih ibu sepanjang jalan, kasih bapak jalan-jalan. Kalau bapak makan, pasti lupa anaknya. Kalau ibu makan, pasti ingat anaknya. Itu natural, alamiah itu. Dan memang Allah sengajakan itu. Cintanya anak, cintanya bapak kepada anaknya itu tidak full 100%. Tidak full 100%. Cintanya ayah kepada anak. Ya, 90%, 80%, seterusnya. Tapi kalau ibu 100% plus cintanya, ya, ibu kepada anak. Apa sebabnya? Apa logikanya? Betul. Dalam Al-Quran Allah sebut, ya, yakhruju min baini sulbi wat taraqib. Ini logikanya. Logika ilmiah. Kenapa cinta ibu kepada anak lebih tinggi daripada cinta ayah kepada anaknya? Bukan berarti ya ibu-ibu bapak tidak cinta sama anak, tapi Allah kurangi. Apa frekuensinya agar seimbang kehidupan dunia ini? Ya, maka sebabnya laki-laki disebut rajulun dalam Al-Quran. Rajulun itu kan diambil dari kata rijlun. Rijlun itu kaki. Fungsi kaki adalah
menopang seluruh anggota tubuh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, menopang semua tatanan kehidupan keluarga, maka disebut dengan ar-rijal. Rijulun itu kan kaki. Fungsi kaki apa? Berjalan mencari rezeki. Kalau sudah dapat rezeki balik lagi ke rumah, jangan kayak Bang Tayyip udah 3 lebaran udah pulang. Itu rijulun. Tapi kalau perempuan dalam Al-Quran disebut dengan an-nisa. An-nisa itu artinya halus, lembut, tidak bisa dikasarin. Perempuan itu, ibu-ibu sekali dibentak, bukannya jawab tapi air mata yang keluar. Kenapa? Karena perasaannya halus. Itu sebabnya perempuan itu adalah makhluk halus. Halus perasaannya. Makanya ini laki-laki jangan pernah membalin perempuan. Kenapa? Terlalu halus perasaannya. Itu sebabnya disebut level nomor 4 dia. Watalah saubil. Sabar, kecerdasan emosi. Dan itu adalah kecerdasan yang paling tinggi setelah spiritual itu adalah kecerdasan emosional. Kenapa itu? Akan menghadirkan peradaban manusia. Kalau seandainya tidak ada emosional perempuan pada diri perempuan, maka manusia tidak akan mungkin lahir. Laula rahimullah ala ma'a mawujidan nas. Kalau seandainya Allah tidak titip emosional rahman rahim Allah pada perempuan, mungkin manusia tidak lahir. Siapa yang mau hamil 3 bulan sudah muntah-muntah segala, ya. Kemudian nanti seterusnya itu perannya ya ibu dalam konteks ini. Oke, ini yang saya maksud dengan kecerdasan tadi. Sehingga hanya keempat kecerdasan inilah yang mampu beradaptasi dengan realitas global, realitas empiris kehidupan peradaban manusia. Oke, next slide. Ini dapat nanti baca ya di slide ini. Ada digital slide nomor 5. Slide nomor 5. Oke, nomor 5. Nah, ini ilmu baru ini. Ilmu baru. Ada 3 tipikal manusia yang bisa beradaptasi dengan realitas zaman. Manusia yang pertama, perhatikan ya kolom kiri, tengah, kanan. Yang pertama intellectual quotient, pinter. Yang tengah emotional quotient, emosional, perasaannya tinggi. Yang ke paling ujung spiritual quotient, kecerdasan spiritualnya ada. Jadi 3 tipikal manusia yang bisa bersaing dalam normalisasi seperti ini. Cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual. Nah, coba kita lihat tipikal manusia. Yang pertama, ya, intellectual quotient-nya minus, rendah. Emosionalnya rendah, spiritualnya rendah. Ini manusia kayak apa ya? Mati aja di luar, nggak ada fungsinya. Itu doa tak bisa bersaing, ditanya nggak bisa jawab, perasaannya nggak pernah empati pada orang, apalagi mau sholat mau mendoakan orang, itu kubur lebih baik bagi dia. Saya kira mahasiswa sekolah tinggi agama Islam sama tidak ada pada posisi ini. Sepakat? Oh, itu udah tegas Anda ini. Nah, ini. Jadi kalau intelektualnya rendah, emosionalnya rendah, spiritualnya rendah, berarti manusia itu tidak bisa beradaptasi dengan zaman. Drop out. Lebih baik mati saja di utama bagi dia. Menghabiskan energi saja. Ini tipikal manusia yang pertama. Tipikal yang kedua, IQ-nya tinggi, plus. Tapi emosionalnya rendah, spiritualnya rendah. Tipikal manusia seperti yang tukang kritik. Tukang kritik aja kerjaannya. Demo aja kerjaannya. Ini manusia nggak berguna ya. Manusia tak payah lah, tak ada guna bahasa manusia. Kenapa? Karena tidak diimbangi dengan emosionalnya. Kalau dia lihat kira-kira apa dampaknya terhadap lingkungan, apa dampaknya pada orang lain, bakar ban di mana-mana, tidak ada rasa empati pada orang lain, bahwa orang lain terganggu. Jadi manusia seperti ini tidak baik, tidak bisa beradaptasi untuk pengembangan lebih lanjut.
karena dia hanya tukang kritik. Pernah lihat karakter kodok? Apa kodok bahasa Inggris? Kodok. Kata ya. Kata itu tipikal hamba Tuhan, tipikal binatang yang selalu ribut dan selalu demonstrasi. Itu kata itu. Selalu saling sahur, saling sahur semua. Tapi begitu kita dekati, kasih dia nasi bungkus, diem. Dikasih warung kopi aja, kita kopi sana, kita mau diem. Itu tipikal kodok. Itu namanya lempar batu sembunyi tai, bunyi tangan. Itu tipikal manusia yang sifatnya kritik. Memang bertahun-tahun itu kodok itu tidak berhenti. Tapi begitu didekati satu-satu pelan-pelan semuanya diam. Itu bukan kritik. Tidak bisa beradaptasi dengan realitas yang kritis. Oke. Yang ketiga, IQ-nya rendah, emosionalnya tinggi, spiritual quotient-nya rendah. Ini melankolis. Nonton sinetron Ku Menangis, berjujuran dari matanya. Ini hanya melankolis, baper, terlalu dikit-dikit bawa perasaan. Ini juga gak bagus ini. Terlalu baper, dikit-dikit tersinggung padahal bukan dia yang disinggung. Ini melankolis ini. Kenapa? Kan emosionalnya terlalu tinggi, baper. Itu nonton kalau India pucek-pucek tai. Itu kan film India itu Kajol sama Shahrukh Khan. Begitu nonton nangis gitu. Nah, itu namanya baper, melankolis. Dan ini tidak bagus. Susah beradaptasi kalau tipikal manusia yang tipikal yang melankolis. Oke, yang keempat, intelektualnya rendah, emosionalnya rendah, spiritualnya tinggi. Itu namanya agamais, fanatik. Dirinya saja yang paling benar, yang lain bid'ah semua. Dia saja yang paling benar, yang lain salah. Itu negatif juga. Ya, yang spiritualnya tinggi, artinya dia fanatik terhadap keyakinan dirinya sendiri. Di luar dirinya adalah tidak ada kebenaran. Makanya muncul paham-paham radikal karena ini. Dia hanya melihat dengan kacamata kuda. Kacamata kuda kan hanya ke depan saja. Padahal tujuannya kacamata kuda itu biar tidak iri si kudanya ini. Kayak lelah kusir dapat upah, makanya supaya tidak lihat upahnya dia tutup di topeng. Itu namanya kacamata kuda. Melihat agama hitam putih itu menyebabkan orang pemahamannya adalah pemahaman yang rigid, kaku, tidak bisa berkembang. Oh, Islam itu saleh di zaman, maka Islam itu adalah adaptif dengan realitas sosial budaya, maka harus mampu ya, pemahaman keagamaan kita beradaptasi dengan lingkungan sosial, budaya, politik dan seterusnya. Nah, ini tipikal yang keempat. Nah, yang kelima, IQ-nya tinggi, emosionalnya tinggi, spiritual quotient-nya rendah. Ini agama sekuler. Ini manusia agnostik yang tidak mau ya menjalankan prinsip akal. Jadi agama hanyalah ibarat pecandu, mikir-mikir sosial. Kenapa? Karena dia mengidolakan logikanya saja, mengidolakan emosionalnya saja, tapi spiritualnya rendah. Ini akan menghadirkan ya manusia-manusia yang tak terikat dengan norma, semaunya saja. Itu namanya lakum dinukum walad dolin, yang baik sesat. Kenapa? Karena dia hanya mengandalkan logika berpikirnya dan emosionalnya, spiritualnya zon. Ini juga tidak bisa beradaptasi dengan transformasi di kita. Oke, yang ke berapa? Keenam,
emosionalnya tinggi, intelektualnya tinggi, emosionalnya rendah, spiritual quotientnya tinggi. Ini menara Garding, mati rasa. Pinter sendiri. Ya. Pinter sendiri, tidak pernah mau ada empati kepada orang lain. Disinilah orang banyak bersolat, orang banyak pergi ke haji, berumrah berkali-kali. Padahal kiri kanannya masih banyak anak yatim piatu. Di mana empatinya? Itu perlu mesti. Jadi ada kecerdasannya tinggi, emosionalnya rendah, spiritualnya tinggi, akan benar-benar Garding, menikmati rasa. Dia merasa dirinya paling atas segala-galanya, yang lain itu rendah. Juga tidak bisa beradaptasi dengan transformasi digital. Yang ke-7, intelektualnya rendah, emosionalnya tinggi, spiritual quotientnya tinggi. Ini namanya kurang wawasan. Dikit-dikit maaf salah, siap salah, maaf kurang baca. Ini literasinya rendah. Jadi mahasiswa tidak cocok di sini. Mahasiswa itu harus daya nalar intelektualnya harus tinggi, harus kuat. Ini tipikal manusia yang sering salah. Kenapa? Karena wawasan cakrawala kehidupannya kurang. Maka di sini pentingnya kita banyak membaca literasi dunia. Nah, yang paling komplit, yang paling hebat, yang nomor 8, IQ-nya sempurna, tinggi, emosionalnya tinggi, spiritual quotient-nya tinggi. Itulah manusia yang berbudi, berkarakter, profesional. Itulah dia, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Samata Kutai Timur. Terima kasih. Ini yang saya sampaikan sudah jam 11. Oh masih ya? Oke, lanjutkan lagi. Jam 11 tadi. Ini poin-poin tentang sebuah dialektika keilmuan, supaya Anda para mahasiswa memiliki cakrawala yang melek terhadap digital, melek terhadap dinamika sosial. Peran sentral kita dalam memberikan ibu kota negara yang kemudian disebut dengan IKN, ibu kota Nusantara. Di mana peran strategis kita? Ya, saya sudah lihat ini. Ya, harus kita mampu pada proses-proses masyarakat yang